Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Nura di channel Nura Punya Cerita. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya dan diperlancar, dan tetap semangat ya teman-teman. Alhamdulillah saya bisa sapa lagi teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang udah mendukung dan support channel Nura Punya Cerita. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Dimulai dari mengukus sukun ya. Teman-teman tahu kan sukun ini dikasih sama wawanya. Jadi aku kukus aja. Soalnya kalau misalnya sukun gak cepet-cepet dikukus, kalau udah matang nanti keburu terlalu matang banget, nanti malah jadi kebuang gitu. Jadi kalau misalnya kita punya sukun terus malas buat ngegorengnya, lebih baik kita kukus dulu, baru kalau udah dikukus kita simpan di kulkas, atau bisa dipakai kelapa juga, dipotong kecil-kecil. Kalau misalnya kita malas buat ngegoreng sukun, ya udah kita kukus dulu biar empuk ya sukunnya. Kalau udah dikukus males gorengnya, kita simpan di kulkas kayak gitu. Kalau misalnya udah disimpan di kulkas udah aman. Jadi kalau misalnya sukun dibiarkan mentahnya, nanti malah jadi terlalu matang gitu. Oke, lanjut kita sedikit beres-beres ya. Beres-beres kursi yang berantakan. Biasa kalau anak-anak kalau duduk itu gak mau diem, jadi beresin dulu sedikit lah biar rapih ya teman-teman. Kalau udah rapi sih duduk juga nyaman. Oke. Jadi beres-beres dulu dapur yang sedikit berantakan. Kalau misalnya udah bekas gebra sama suami, kalau udah masak bareng kayak gitu, bikin mie atau bikin jelly apa, jadi aku beres-beres sedikit dulu aja ya biar rapi. Sekarang tuh kalau misalnya mau beres-beres tuh agak sulit, hauranya gak mau dilepas, jadi suka sambil digendong juga hauranya. Ini mumpung lagi hauranya tidur, gercep langsung beres-beres dulu. Aduh, lelah banget ya. Kita minum dulu. Diusahakan kalau misalnya kita minum sambil duduk ya teman-teman ya. Dan jangan lupa berdoa dulu. Capek banget. Oke, lanjut kita goreng sukun yang tadi udah dipotong-potong, yang udah dikukus. Kita goreng buat cemilan hari ini. Goreng kayak gini juga udah enak teman-teman, tinggal nanti dikasih garam. Dikasih garam, dibumbui garam ya. Udah enak banget. Apalagi kalau misalnya dibikin keripik ya teman-teman ya, tinggal dipotong tipis-tipis. Sini aku mau goreng dulu buat cemilan. Tuh, udah bangun kan, baru aja mau goreng, belum beres-beresnya juga belum selesai udah bangun anaknya. Gak apa-apalah, sambil goreng kasih minum dulu hauranya. Kalau bangun tidur kan suka haus tuh, kita kasih minum dulu anaknya.
Hari ini cerah banget di luar ya teman-temannya, panas banget. Kalau menggoreng sukun itu biasanya sukunnya suka agak kuning ya, jadi enak gitu. Tapi kalau yang ini sukunnya warnanya nggak kuning, nggak tahu kenapa. Biasanya kalau saya goreng sukun itu sukunya jadi kuning-kuningan. Tapi kalau ini nggak tahu beda jenis sukunya atau gimana. Cuma lebih enak sukun yang kalau digoreng itu agak jadi lebih ke kuning-kuningan gitu. Saya juga kurang tahu percis sih. Oke, kita bumbui. Aku titipin dulu ini ke suami anaknya buat ngeberesin dulu alat-alat yang kotor, barang-barang yang kotor yang mau dicuci. Hari ini aku masak sayur kacang ya teman-teman ya. Ini kacangnya pakai kacang endul, nggak kacang merah. Jadi kacang merah. Kalau kacang merah itu kalau direbus itu lama banget matangnya, jadi pakai kacang endul. Bumbunya cuma bawang putih, asam, sedikit kayu manis, lengkuas, terus gula merah, gula putih, dan garam. Dan bisa teman-teman kalau suka terasi, bisa pakai terasi. Terasinya digoreng dulu kayak gitu, nanti masukin. Jangan lupa pakai bawang daunnya. Kayak gitu ya. Sederhana banget tapi enak banget kalau misalnya kalau udah masak sayur kacang. Apalagi kalau misalnya sayur kacangnya dibesokin terus diangetin, tinggal ditambah kerupuk, itu enak banget teman-teman. Asli deh. Sederhana tapi nikmat banget. Kalau udah makan sayur kacang tapi yang kemarin terus diangetin, itu enak banget gitu. Jadi untuk mensyukuri sesuatu itu mudah banget ya teman-teman. Mau masak apapun, syukuri aja. Masak sayur kacang enak banget, tambah kerupuk, apalagi ditambah asin. Asinnya pakai asin sepat ya, udah enak banget. Oke, ditambahin tomat, kalau saya masak sayur kacang itu lebih ke manis ya, senang manis dan agak sedikit asam, jadi kayak sayur asam gitu. Kalau kurang manis nggak terlalu suka, jadi manis asam gitu sukanya. Jadi usahakan kalau masak sayur kacang, gula merahnya pakai gula merah yang kaung, jangan gula merah yang kelapa. Aura juga suka banget sama sayur kacang.
Oke, lanjut. Di sini saya lagi ngagigihan sangu. Apa itu ya, ngagigihan? Tuh udah mateng banget. Jadi lagi masak nasi karena magicomnya rusak, lagi dibenerin. Ya udah, terpaksa aku masaknya pakai langseng dulu di kompor ya. Tapi tetap enak, tetap pulen. Emang dari dulu juga sebelum ada magicom kayak gini ya teman-teman ya. Lanjut kita masak kerupuk. Kita goreng kerupuk dulu. Kalau saya suka banget sama kerupuk sumber sari, jadi kita pakai kerupuk sumber sari ya. Kita panaskan apinya dulu. Kalau goreng kerupuk itu apinya jangan terlalu besar. Pakai api sedang ke kecil. Jadi kerupuknya gak cepet alot gitu. Terus jangan geberengseng terlalu panas maksudnya ya. Nanti malah kegosongan. Ini pakai kerupuk sumber sari ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya kita masak sayur kacang, terus pakai asinnya asin sepat, terus ditambahin kerupuk, aduh mantep banget. Apalagi kalau misalnya udah ada sambal. Oke, lanjut di sini sukunya mau dibuat keripik teman-teman ya sama suami. Kata suami kita buat keripik aja buat cemilan. Jadi kemakan ya sukunya gitu. Kita tipis-tipis. Kerupuknya sukunya dipotong tipis-tipis atau dipotong panjang, terserah teman-teman kalau misalnya mau. Jadi ini bentuknya mau panjang-panjang. Keripik sukun ini bisa dijadikan ide jualan teman-teman juga. Tinggal pakai bumbu atau misalnya bumbu apa aja kayak balado atau bumbu keju atau bumbu rumput laut gitu ya teman-teman ya. Kalau di sini saya cuma buat cemilan karena ini sukunya itu dikasih sama uaknya. Jadi kita potong kecil-kecil lalu digoreng. Jadi ada yang dipotong-potongnya itu segitiga lebar, ada yang dipotongnya itu sukunya itu panjang-panjang seperti biji korek api.
kemudian digoreng sukunnya pakai api sedang ya, cenderung kecil, jangan pakai api yang besar, nanti gosong tapi jadi alot gitu. Kalau menurut aku ini suami motong-motong sukunnya terlalu tebal-tebal, jadi malah jadi alot gitu. Harusnya agak tipis dan bentuknya segitiga gitu ya. Soalnya aku pernah motong-motong sukun itu tipis-tipis, jadi renyah keripik sukunnya. Kalau ini suami motong-motongnya panjang-panjang, jadi malah alot ya, keripik sukunnya jadi alot gitu. Tapi tetap enak lah, tetap jadi abis gitu makan keripiknya. Keripiknya jadi abis buat cemilan. Nah kalau misalnya teman-teman mau buat ide jualan, jadi potong-potongnya tipis-tipis aja, jangan dipotong persegi panjang kayak gini. Soalnya kan ini sukunya udah dikukus gitu, jadi pasti cenderung alot kalau misalnya terlalu ketebalan potong-potongnya. Ini pas suami yang goreng-goreng gitunya, yang ngegoreng sukunnya ya teman-teman. Oke, ini udah matang, tampilannya udah matang kayak gini ya teman-teman ya. Lanjut kita goreng lagi sampai semua sukunya habis. Alhamdulillah. Ini dapat setengah keler toples ya, setengah toples, setengah keler toples. Kan kalau udah digoreng jadi menciut tuh ya teman-teman. Jadi kita tiriskan dulu, jangan dulu dimasukkan ke toples, nanti alot. Tiriskan dulu minyaknya biar pada jatuh gitu, jadi gak banyak minyak juga. Tapi beneran enak loh kalau makan keripik sukun itu. Jadi kepikiran buat jadi ide jualan. Jadi tinggal dipotong-potong, kita jualannya per toples. Aku pernah lihat di online shop itu keripik sukun itu harganya macem-macem ya teman-teman ya. Tapi bentuknya nggak kayak gini, bentuknya segitiga tipis-tipis. Harganya ada yang sampai 1 keler itu ada yang sampai berapa ya, 80.000 gitu. Jadi bisa dijadikan ide jualan juga. Kalau kita sih buat makan-makan aja, buat camilan sambil nonton TV. Nah kalau udah kayak gini tuh kita masukin ke toples kayak gini. Kalau udah dingin masukkan ke toples. Baru kita kasih bumbu sesuai yang diinginkan teman-teman. Misalnya pingin bumbunya bumbu balado, oke, campur bumbu balado sama garam sama
totole ya. Totole itu bumbu untuk keripik kayak gitu, bumbu kaldu. Kalau misalnya mau pedas bisa juga pakai bubuk pedas juga, dikocok-kocok. Nah kayak gitu ya teman-teman. Ini kalau misalnya dipotongnya tipis-tipis, nggak padat, jadi pasti dapat setoples. Kalau ini kan cuma setengah toples. Kalau misalnya ditipis-tipis pasti dapat setoples. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sukun itu bisa dijadikan ide jualan. Tuh ini cuman pakai garam aja. Kalau teman-teman buat jualan bisa dipakai totole atau pakai apa ya itu, bubuk balado, bubuk pedas. Jadi biar tambah enak banget ya. Tuh dapat segini, alhamdulillah kan. Banyak sekali ya ide jualan. Tinggal kitanya aja yang mau mengerjakannya. Oke, di sini aku mau lanjut siap-siap nganter anak untuk latihan silat. Latihan silatnya anak aku itu latihan silat Taji Malela. Kakak aku titipin dulu ke uaknya. Karena rumah kita bersatu, rumah kita itu disekat gitu, jadi kakak disimpan di kamar, aku udah titipin ke uaknya. Oke, ini udah sampai di tempat latihannya Gemra. Oke, aku mau nonton dulu Gemra latihan. Mau lihat Gemra latihan supaya Gemranya semangat juga kalau misalnya Umi sama Abinya nonton ya. Latihannya biar semangat. Oke teman-teman, segitu aja share kegiatan aku hari ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, like, komen, dan klik tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.